Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Demon Killer Part 10. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas mengenai situs movie yang sering saya gunakan untuk menonton serial anime favorit saya. Selain kelengkapan serial animenya, situs ini juga menyediakan berbagai macam film dan serial TV yang super lengkap. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Jadi nama situs yang saya maksud adalah Duta Movie 21. Sejak mengenal Duta Movie 21, saya hanya menonton anime di sana. Anime yang mereka sajikan itu sangat up to date, lengkap, dan situs ini tidak memungut biaya apapun alias gratis. Duta Movie 21 juga menyediakan grup Telegram di mana kalian bisa request anime ataupun film apapun sesuai keinginan kalian. Oke banget deh Duta Movie 21 ini. Nah itu dia pembahasan situs movie dari saya. Yang mau langsung nonton, boleh langsung ke deskripsi box. Nonton anime, film, box office, drakor secara gratis dan up to date hanya di Duta Movie 21. Linknya ada di deskripsi box dan juga kolom komentar. Dan sekarang mari kita mulai ke alur cerita Demon Killer. Cerita dimulai dengan Yujong yang marah karena dirinya sedang menggunakan teknik terlarang darah iblis. Setelah Yujong menggunakan teknik terlarang itu, ia pun dipenjara karena ia telah menggunakan teknik terlarang sekaligus membunuh 4 orang. Namun ada satu hal yang membuat Yujong ketakutan, yaitu suara dan perasaan aneh yang keluar dari pikirannya. Terlihat Yujong ini terus menahan rasa takutnya, yang dimana sekarang pikirannya menjadi rusak karena menggunakan teknik terlarang. Di hari ke-10, Chun Yujong pun dibebaskan hingga membuat setiap tetua yang mengetahuinya menjadi kesal. Namun klan Sword sendiri di sana terus mendukung Yujong karena Yujong memegang rahasia dari klannya. Sedangkan Yujong sendiri saat ini terlihat kesal pada bawahan yang menyuruhnya menggunakan teknik terlarang dari kultus iblis. Di sana Yujong pun langsung pergi dan meninggalkan bawahannya itu. Tapi ternyata bawahannya ini malah tersenyum mengerikan dan di sana ia berkata bahwa Yujong pasti akan kecanduan setelah menggunakan teknik yang kuat tersebut. Setahun kemudian terlihat sekarang Yujong berada di sebuah tempat dengan lord sebelumnya. Dan di sana Yujong terkejut karena sekarang ia disuruh untuk menjadi lord baru yang akan memimpin kultus. Yujong di sana bingung mengapa dirinya harus menjadi lord dan mengapa bukan orang lain saja yang menjadi lordnya. Lord sebelumnya pun di sana memberitahu bahwa sekarang Yujong harus menjadi Lord agar bisa lebih memikirkan tentang masa depan kultus. Yujong yang mendengar hal itu langsung mengepalkan tangannya dan di sana ia berkata bahwa ia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendedikasikan hidupnya pada kultus iblis. Yujong pun resmi diangkat menjadi seorang lord, tapi meskipun begitu ia masih membenci 6 klan utama yang pernah membuatnya seperti itu. Dan karena kebenciannya itulah Yujong pun tidak bisa mencintai ke-6 istrinya dari 6 klan utama. Yujong sendiri pada saat ini masihlah lemah, jadi ia berniat untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindungi kultus. Yujong terus berlatih tanpa henti dan ia selalu memanfaatkan waktu kosongnya untuk mempelajari teknik pedang yang ia lakukan. Namun saat Yujong sedang berlatih, ia pun terkejut karena sekarang di belakangnya ada seorang wanita yang selalu bertanya dan memperhatikan Yujong. Yujong sendiri di sana langsung menjawabnya sambil memalingkan wajah. Tapi meskipun begitu, wanita itu langsung berterima kasih. Ia berkata bahwa ia senang karena Yujong selalu menjawab pertanyaannya. Yujong yang mendengar hal itu pun langsung pergi karena ia merasa malu dengan keadaannya. Ketika melihat hal itu, wanita itu pun langsung terkejut. Tapi tiba-tiba ia pun tersenyum hingga mereka berdua bisa saling menyukai satu sama lain. Wanita itu menjadi penyemangat bagi Yujong karena bahkan Yujong bisa merasa hidup ketika melihatnya. Tapi sekarang terlihat Yujong ini terkejut karena wanita yang ia suka itu sedang mengandung. Wanita itu langsung minta maaf. Ia berkata bahwa ia akan pergi dan membesarkan bayi dalam kandungannya sendirian. Yujong yang mendengar hal itu pun langsung marah. Ia berkata bahwa dirinya menyuruh wanita itu untuk di sana saja karena ia akan melindunginya. Ketika Yujong mengumumkan hal tersebut, suasana pun menjadi kacau. Tapi pada akhirnya itu bisa diredam karena lord sebelumnya turun tangan. Pada akhirnya Yujong pun di sana hidup dengan wanita tersebut dan mereka memiliki seorang anak yaitu Chun Yuwon. 6 klan utama yang mengetahui hal itu merasa iri dan 6 klan utama pun langsung membuat ibu dari Yuwon dikucilkan.
Masalah pun sekarang semakin banyak karena sekarang Great Lord atau Lord sebelumnya telah menghilang dari kultus iblis. Ketika mengetahui kekuatan kultus iblis melemah, pasukan jahat pun langsung menyerang dengan perang secara terus-menerus. Dalam perang itu pasukan jahat berhasil menang dan dalam perang itu juga Yu Jing yang merupakan saudara Yu Zhong tewas. Ketika perang sedang terjadi, wanita yang disayangi oleh Yu Zhong pun sekarang sakit. Dan di sana wanita yang merupakan ibu Yu Won pun langsung menyuruh Yu Zhong untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Yu Zhong sendiri di sana berkata bahwa ia akan buru-buru menyelesaikan perang dan ia akan bertemu dengan ibu Yu Won lagi. Ibu Yu Won sendiri di sana tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya akan selalu menunggu Yu Zhong. Tapi ternyata itu adalah kali terakhir Yu Zhong melihat ibu dari Won. Di medan perang sendiri saat ini terlihat ada beberapa orang yang sedang bertarung dengan kecepatan yang tinggi. Dan yang sedang bertarung adalah Yu Zhong. Di sana Yu Zhong menggertakkan giginya karena sekarang ia kesal akibat tertekan oleh serangan lawannya. Lawannya adalah orang dari pasukan kejahatan, yang dimana orang ini sering disebut Raja Kegelapan dari daerahnya. Raja Kegelapan di sana melakukan serangan yang kuat sehingga dirinya bisa memukul mundur Yu Zhong dengan kekuatan yang besar itu. Yu Zhong yang terkena serangan tersebut langsung kesakitan dan bahkan sekarang mulutnya mengeluarkan darah akibat serangan dari Raja Kegelapan. Si Raja Kegelapan yang bernama Hang Yun langsung tersenyum. Di sana ia berkata bahwa Yu Zhong ini sangatlah lemah dan ia juga bingung mengapa orang lemah seperti Yu Zhong bisa menjadi Lord. Sambil tertawa lebar di sana Hang Yun mengatakan bahwa sekarang ia akan mencatat sejarah baru dengan membunuh Yu Zhong yang merupakan Lord dari kultus iblis. Yu Zhong yang mendengar hal itu langsung menatap tajam. Ia berkata bahwa dirinya tidak boleh kalah karena ia masih memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Terlihat Yu Zhong pun ingat dengan ibu dari Yu Won, yang dimana ibu dari Yu Won inilah orang yang harus dilindungi oleh Yu Zhong. Tangan Yu Zhong pun di sana mencengkram dengan kuat karena sekarang ia berniat untuk menggunakan teknik terlarang kembali. Tatapan Yu Zhong di sana menjadi mengerikan dan di sana ia langsung bersiap untuk melawan Hang Yun yang ada di hadapannya itu. Hang Yun yang melihat Yu Zhong seperti itu langsung terkejut. Di sana ia bingung dengan apa yang terjadi pada Yu Zhong saat ini. Yu Zhong sendiri di sana langsung bergerak cepat dan ia langsung bergerak ke arah Hang Yun. Dengan tatapan mengerikannya di sana Yu Zhong langsung bersiap untuk mencengkram tangan Hang Yun yang ada di hadapan dirinya tersebut. Setelah pertarungan selesai, Hang Yun pun langsung menarik mundur pasukannya karena ia tidak kuat melawan Yu Zhong yang menggunakan teknik terlarang. Namun ketika perang selesai, Yu Zhong pun langsung terkejut ketika ia kembali ke tempatnya. Terlihat istri tercinta Yu Zhong yaitu ibunda dari Yu Won sekarang telah tewas. Yu Zhong sendiri di sana langsung menangis dan bahkan ia juga mendapat info jika istri Yu Zhong ini terbunuh karena sebuah racun. Yu Zhong semakin menderita dan sekarang ia mengurung dirinya sendiri. Di dalam penderitanya itu Yu Zhong memukul-mukul tembok hingga tangannya berdarah tak karuan. Yu Zhong di sana berteriak kencang karena sekarang dirinya merasa kesal dengan keadaan yang telah menimpa dirinya. Dengan tangisan yang menyedihkan di sana Yu Zhong berkata mengapa dirinya tidak datang tepat waktu untuk menemani Hua Yun yang merupakan istrinya. Dan bahkan pikiran Yu Zhong juga sekarang menjadi rusak hingga dirinya berpikir untuk membunuh Yu Won yang merupakan anaknya. Di tengah semua pikiran rusaknya itu Yu Zhong hanya bisa diam dan di sana ia menyesal dengan semua yang telah terjadi pada dirinya. Setelah musim dingin tiba, Yu Zhong pun memutuskan untuk keluar dari tempatnya mengurung diri. Dan sekarang Yu Zhong ini sudah bisa mengendalikan dirinya, walaupun sekarang ia memiliki kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Alasan kepribadian Yu Zhong berubah adalah karena dirinya yakin jika yang meracuni istrinya adalah salah satu orang dari 6 klan utama. Yu Zhong sendiri di sana merasa kesal. Ia berkata bahwa dirinya sekarang harus membunuh orang-orang dari 6 klan utama. Dan Yu Zhong juga meminta maaf pada Yu Won karena ia akan memperlakukan Yu Won sebagai alat agar bisa memenuhi keinginannya. 10 tahun setelah kejadian itu, Yu Zhong pun sekarang telah menjadi Lord yang selalu memimpin orang-orang di belakangnya. Dan di saat itu Lord menjadi orang yang memimpin akademi. Dan pada saat itu jugalah Yu Zhong bisa bertemu kembali dengan Yu Won. Pada saat itu Yu Zhong melirik ke arah Yu Won yang berada di barisan akademi. Dan begitu meliriknya, Yu Won pun langsung memperhatikan Yu Zhong kembali yang merupakan Lord pada saat itu. Yu Zhong di sana berpikir bahwa Yu Won ini mirip ibunya. Jadi ia buru-buru memalingkan wajah karena tidak bisa membendung kesedihannya. Yu Zhong di sana langsung memerintahkan Great Guardian untuk membantu Yu Won yang merupakan murid dari Xiao Meng.
Beberapa saat setelah kejadian itu, Clan Sword yang menggunakan teknik terlarang pun terpancing, dan di sana banyak dari mereka yang tertangkap. Bahkan Lord juga memerintahkan Xiaomeng untuk membunuh seluruh anggota Clan Sword yang menggunakan teknik terlarang. 3 tahun setelah itu, Lord pun sekarang membuat kesepakatan dengan pasukan kebaikan untuk menyelesaikan masalah dengan sebuah klan baru yang bernama Blade God. Yuan di sana langsung bersiap untuk mengalahkan Blade God. Ia berpikir bahwa dirinya harus mengalahkan Blade God agar Yuan tidak usah ikut berperang setelah lulus. Namun ternyata pasukan Lord ini terpukul mundur karena di klan Blade God ada seseorang yang kuatnya melampaui para tetua kultus iblis. Yuzhong yang mengetahui hal itu langsung ikut bertempur, dan di sana ia langsung bersiap untuk mengalahkan seseorang yang dari klan Blade God itu. Tapi ternyata Yuzhong kalah, dan di sana Yuzhong berhasil dikalahkan dalam waktu yang singkat oleh orang tersebut. Orang yang memukul mundur Yuzhong di sana langsung menatap tajam. Di sana ia berkata bahwa Yuzhong bukanlah orang yang ia cari. Di sana orang itu pun bersiap untuk menebas Yuzhong, sehingga Yuzhong hanya bisa diam saja ketika akan terkena serangannya. Namun di tengah serangan tersebut Yuzhong pun langsung kesal, dan ia ingat dengan Huan Yu dan Yuan yang merupakan keluarganya. Ketika akan mati, Yuzhong teringat kembali dengan Huan Yu yang sedang menggendong Yuan kecil. Dan sambil mengingat Yuan, di sana Yuzhong berpikir bahwa dirinya tidak ingin membuat Yuan bergerak sendirian. Yuzhong yang mengingat Yuan di sana berkata bahwa ia tidak ingin membuat putranya sendirian. Sedangkan Yuzhong pun pada saat ini teringat dengan Demonic Doctor yang menyuruh Yuzhong untuk berhenti menggunakan sebuah teknik yang membahayakan. Tapi Yuzhong tidak punya pilihan lain. Di sana ia pun menggunakannya, dan ia juga langsung menyerang orang dari klan Blade God. Mata Yuzhong di sana menjadi mengerikan. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan mati di tempat tersebut. Dengan keadaan yang menggila, di sana Yuzhong menggunakan teknik terlarang, dan ia langsung berusaha untuk membantai orang-orang dari klan Blade God. Setelah melakukan teknik terlarang, terlihat Lord tidak sadar, dan sekarang di hadapannya ada Great Guardian yang terlihat samar-samar. Lord pun di sana langsung bangun, dan ia langsung berkeringat dingin setelah menggunakan teknik terlarang yang dilakukannya. Great Guardian pun di sana mengatakan bahwa sekarang pasukan musuh telah mundur, dan sekarang yang ia cemaskan adalah keadaan dari Yuzhong. Yuzhong di sana tidak menjawabnya karena sekarang ia pusing dengan keadaan yang terjadi, dan ia juga tidak ingat dengan apa yang telah ia lakukan. Tapi tiba-tiba di sana Yuzhong yang merupakan Lord langsung terkejut ketika merasakan seseorang di pinggir dirinya. Terlihat orang itu adalah Chun Yujing, yang dimana Yujing ini seharusnya sudah mati ketika melawan pasukan kejahatan. Lord yang melihat Yujing langsung terkejut, sedangkan Yujing di sana berkata bahwa Yuzhong ini pasti telah memaksakan diri. Dengan senyum yang aneh, di sana Yujing berkata bahwa Yuzhong adalah pondasi dari kultus iblis, jadi Yuzhong tidak boleh memaksakan dirinya. Yuzhong yang mendengar hal itu langsung terkejut karena sekarang seluruh ingatannya tentang Yujing mulai keluar dari kepalanya. Dan ingatan Yuzhong tentang Huan Yu atau istrinya pun mulai pudar, dan ia mulai tidak ingat dengan tujuan awalnya. Dengan wajah yang polos, di sana Yuzhong berkata bahwa perkataan Yujing tadi adalah benar adanya. Dengan wajah yang serius, di sana Yuzhong berkata bahwa ia harus mendedikasikan hidupnya pada kultus agar kultus bisa menjadi lebih baik. Wajah Yuzhong semakin serius. Ia berpikir bahwa sekarang kultus harus dalam keseimbangan yang ia inginkan. Sedangkan saat ini terlihat Yuzhong sedang berteriak kencang sambil menggunakan teknik terlarang. Dan di sana Yuzhong berkata bahwa Yuan yang ada di hadapannya adalah seorang bidak. Para tetua yang melihat Yuzhong seperti itu langsung terkejut. Di sana mereka tidak menyangka karena ternyata Yuzhong ini benar-benar menggunakan teknik terlarang. Salah satu orang yang ada di sana pun langsung tersenyum, dan ia langsung memberikan telepati pada Yuzhong untuk membunuh setiap orang yang ada di sana. Terlihat tempat tersebut bergetar dengan sangat kuat, dan getaran itu disebabkan oleh Yuzhong yang menggunakan kekuatan besar. Kekuatan Yuzhong benar-benar besar hingga sekarang semua tempat yang ada di sana menjadi hancur tak karuan. Pondasi yang menopang tempat tersebut mulai retak, dan bahkan tanah yang dipijak pun mulai hancur akibat tekanan dari kekuatan Yuzhong. Yuzhong mengepalkan tangannya, dan ia langsung bersiap untuk melakukan sesuatu. Mata merah Yuzhong di sana terus menyala-nyala, dan sekarang pikiran yang ia miliki telah benar-benar hancur berantakan. Dengan aura yang mengerikannya, Yuzhong langsung mengaum layaknya binatang buas yang mengeluarkan seluruh tenaga ketika akan menerkam mangsa. Tekanan aura Yuzhong ini sangatlah kuat, dan kekuatan Yuzhong ini seperti Son Goku yang menggunakan Super Saiyan untuk menambah kekuatan.
Batu-batu yang ada di sekitaran sana mulai terlempar kemana-mana, dan beberapa batu yang ada ternyata mengarah pada orang-orang yang sekarang ada di dalam istana kultus iblis tersebut. Yuwon yang melihat hal itu langsung mengaktifkan Nano, dan ia langsung meminta Nano untuk menunjukkan tempat bebatuan itu akan terjatuh. Orang-orang sendiri di sana hanya bisa diam saja karena mereka semua tidak yakin bisa menghindari dari batu besar tersebut. Namun ternyata Yuwon ini langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menghancurkan batu-batunya, dan ia di sana langsung menyelamatkan setiap nyawa yang ada di dalam ruangan tersebut dengan kekuatannya. Dengan gerakannya yang indah, Yuwon pun langsung berhasil menyingkirkan batu-batu yang akan menimpa mereka. Ketika telah diselamatkan, mereka pun langsung berterima kasih pada Yuwon, sedangkan Yuwon di sana langsung menyuruh mereka semua untuk pergi ke tempat yang aman. Yujong yang mendengar hal itu malah semakin marah. Di sana Yujong berkata bahwa sekarang semua orang yang ada di sana harus mati. Dengan kekuatannya yang sangat besar, Yujong pun langsung menyerang seluruh hal yang ada di hadapannya menggunakan tangan kosong. Yuwon di sana langsung terkejut karena serangan Yujong tadi menciptakan banyak bebatuan yang bisa menimpa dirinya dengan kuat. Ketika melihat hal itu, Yuwon pun langsung menghindar dengan santuy hingga seluruh batu itu tidak ada yang mengenai dirinya. Setelah menghindar, Yuwon pun langsung mengarahkan tangan yang ia miliki pada Yujong yang sekarang ada di hadapannya itu. Mata Yuwon menatap tajam, dan sekarang ia juga memegang kepala Yujong yang merupakan bapak dari Yuwon itu sendiri. Yuwon di sana langsung memerintahkan Nano untuk melakukan sesuatu agar bisa membuat Yujong kembali sadar. Terlihat di sana terjadi sebuah getaran petir hebat, yang dimana petir ini diciptakan oleh Nano pada kepala Yujong yang ada di hadapannya. Sambil memegang kepala Yujong, di sana Yuwon berpikir bahwa dirinya sekarang sedang mengalirkan kejutan listrik pada titik darah Yujong. Tak cukup sampai di situ, Yuwon juga mengalirkan tenaga dalam dari satu tangan lainnya. Yujong di sana langsung berteriak kesakitan karena sekarang dirinya terkena sebuah kejutan listrik yang sangat kuat. Yuwon di sana terus fokus pada serangannya agar ia bisa terus mengalirkan kejutan listrik pada Yujong yang ada di hadapannya itu. Setelah selesai, Yuwon pun langsung menghentikan gerakannya, dan sekarang Yujong yang merupakan bapaknya memiliki kepala falcon karena kekuatan Yuwon tadi. Suasana di sana menjadi hening karena sekarang Yuwon ini telah berhasil menghentikan Lord yang menggunakan teknik terlarang. Seluruh orang yang ada di sana langsung terdiam karena mereka seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di hadapannya. Sambil menatap Yujong, di sana Yuwon berkata bahwa dirinya beruntung karena sudah mengetahui penjelasan tentang keadaan Lord dari Great Guardian. Yuwon pun di sana langsung menatap tajam karena sekarang dirinya merasa sedikit bingung dengan keadaan sekarang. Di sana Yuwon pun ingat kembali ketika Great Guardian mengatakan jika seluruh tindakan Lord ini dilakukan untuk membantu Yuwon dari belakang. Dengan tatapan sayu, di sana Yuwon berkata bahwa ia tidak menyangka karena Lord yang merupakan bapaknya itu selalu melindungi Yuwon dengan caranya sendiri. Yuwon saat ini langsung menatap ke belakang karena sekarang ia tahu tentang suatu hal yang harus ia selesaikan. Di sana Yuwon langsung bergerak cepat menggunakan sebuah teknik yang dirinya miliki. Yuwon pun di sana langsung berada di hadapan seseorang sehingga membuat orang itu langsung terkejut ketika melihat Yuwon. Dengan cepat Yuwon mengangkat leher orang tersebut ke atas menggunakan kekuatannya, dan dengan wajah yang kesal di sana Yuwon bertanya tentang jati diri dari orang yang sedang ia cekik pada saat ini. Terlihat orang itu adalah bawahan Yujong saat Yujong masih muda, dan sekarang bawahan Yujong ini sedang merasa sakit akibat cekikan dari Yuwon. Dan cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah walaupun hubungan Yuwon dan Yujong buruk, tapi mereka berdua masih memiliki perasaan anak dan ayah. Jadi jangan lupa sayangi kedua orang tua kalian. Oh iya, dan untuk para penguasa atau kita nanti yang akan menjadi penguasa, entah itu menjadi seorang pemimpin dalam negara atau rumah tangga, tolonglah jangan melakukan hal yang tidak seperti Yujong, karena biasanya nanti itu akan membuat kekuasaan kalian menjadi rusak. Mungkin segitu saja. Jangan lupa nonton anime, film box office, drakor secara gratis dan up to date hanya di Duta Movie 21. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.